Pernah kepikiran nggak, cara kita beresin kamar yang berantakan itu ternyata punya hubungan sama cara kerja AI? Hari ini kita bakal bongkar semuanya langsung dari buku pelajaran anak kelas 5 SD buat ngeliat gimana sih cara berpikir yang paling dasar bisa jadi fondasi buat teknologi yang super canggih. Pasti pernah kan? Nah, pertanyaan simpel ini sebenarnya adalah titik awal dari semuanya. Ini adalah masalah yang butuh solusi. Dan percaya atau enggak, cara kita ngatasin masalah kayak gini, itu adalah dasar dari cara kerja komputer dan bahkan kecerdasan buatan. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasarnya dulu, cara mikirnya. Terus, kita bedah jadi 4 pilar utamanya. Baru deh kita loncat ke teknologinya. Dari analog ke digital, sampai akhirnya kita bisa ngajarin mesin buat belajar. Siap? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Kita bakal ngomongin soal sebuah cara berpikir. Dan ini penting banget ya. Ini tuh bukan cuma buat komputer, tapi ini skill super penting buat mecahin masalah apapun di hidup kita. Namanya berpikir komputasional. Jangan keburu takut sama namanya ya. Ini simple kok. Intinya, ini cara kita ngadepin masalah secara terstruktur, logis, rapi, ya persis kayak komputer gitu. Anggap aja ini kayak kotak peralatan buat otak kita. Nah, berpikir kayak komputer ini gimana sih caranya? Ternyata ada 4 teknik inti. Kita sebut aja 4 pilar super kuat yang jadi fondasinya. Ini dia, keempat pilar itu. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Kelihatannya rumit ya? Tenang, kita bakal bedah satu-satu. Dimulai dari yang pertama. Pilar pertama, dekomposisi. Ingat kan soal kamar berantakan tadi? Nah, daripada pusing lihat semuanya acak-acakan, mending kita pecah-pecah aja masalahnya. Beresin kasur dulu, habis itu meja belajar, terus lemari. Gampang kan? Tiap bagian kecil jadi lebih gampang diurus. Itulah inti dari dekomposisi. Lanjut ke pilar kedua, pengenalan pola. Sebenarnya otak kita ini jago banget loh nyari pola, kayak misalnya jadwal sekolah kan gitu-gitu aja tiap minggu, atau rutinitas kita tiap pagi. Nah, dengan nemuin pola-pola ini, kita jadi bisa kerja lebih efisien, nggak perlu mikirin ulang semuanya dari nol setiap saat. Terus, pilar ketiga namanya abstraksi. Kedengarannya emang agak berat ya, tapi aslinya simpel banget. Ini tuh soal fokus ke hal-hal yang penting aja, dan buang detail yang nggak perlu. Lihat deh peta ini. Kalau kita mau ke kantin dari kelas, kita kan nggak perlu gambar tiap pohon atau tiap ubin di lantai kan? Cukup gambar lokasi-lokasi kuncinya aja. Nah, itulah abstraksi. Dan yang terakhir, pilar keempat, algoritma. Anggap aja ini resep masakan atau petunjuk jalan kita. Setelah kita pecah masalahnya, nemuin polanya, dan fokus ke yang penting, kita tinggal bikin urutan instruksi yang jelas, langkah demi langkah. Persis kayak si robot Koka ini yang lagi ngerencanain rutenya. Kalau langkahnya benar dan urut, dia pasti sampai tujuan. Oke, sekarang kita udah jago nih cara mikirnya. Yuk kita geser sedikit. Dari dunia ide di kepala kita pindah ke dunia teknologi yang nyata. Kita bakal lihat bedanya teknologi zaman dulu sama zaman sekarang. Ini dia bedanya. Teknologi analog itu, ya manual, kayak jam tangan yang masih pakai jarum, atau ngirim surat yang butuh waktu berhari-hari. Sedangkan digital, semuanya serba elektronik dan cepat, kayak angka di jam digital kamu, atau pesan instan yang nyampe dalam sedetik. Terus gimana caranya semua perangkat digital ini bisa jalan? Rahasianya itu ada di kerjasama tim antara dua hal, bagian yang bisa kita sentuh dan bagian yang ngasih perintah. Yang pertama, ada perangkat keras atau hardware. Ini gampang. Ini semua bagian fisik yang bisa kita lihat dan pegang. Layar, keyboard, mouse, CPU. Anggap aja ini badannya komputer. Tapi, badan kan butuh otak buat jalan kan? Nah, itulah perangkat lunak atau software. Ini adalah perintah-perintahnya, program, aplikasi, yang nggak kelihatan tapi ngasih tahu si hardware harus ngapain. Sistem operasi kayak Windows, browser kayak Chrome, sampai game favorit kamu, itu semua software. Tanpa software, hardware itu cuma jadi pajangan. Dan ternyata ya, semua komputer di dunia ini, dari yang paling canggih sampai kalkulator di meja kamu, itu kerjanya cuma pakai 3 langkah sederhana ini. Input, proses, dan output. Simple banget, tapi justru itu yang bikin hebat. Biar gampang, kita pakai analogi menanam tanaman ya. Input itu pas kita ngasih perintah. Sama kayak kita masukin benih ke dalam pot. Ini langkah awalnya, kita ngasih data ke sistem. Habis itu, ada proses. Nah, di sini sistemnya mulai kerja. CPU-nya mulai mikir, datanya diolah. Sama kayak kita nyiramin benihnya, ngasih pupuk, biar dia bisa tumbuh.
Semua keajaiban itu terjadinya di tahap ini, di belakang layar. Dan terakhir, output. Hasilnya kelihatan, bunga yang cantik mekar. Atau kalau di komputer, ya tulisan yang muncul di layar, musik yang kedengeran dari speaker. Ini adalah hasil akhir dari perintah yang kita kasih. Input, proses, output. Siklus inilah yang ngegerakin seluruh dunia digital kita. Nah, sekarang kita udah paham soal cara berpikir komputasional dan siklus input, proses, output. Kita siap nih buat naik level ke bahasan yang paling seru, kecerdasan artifisial atau AI. Bedanya apa? Kalau tadi kita kasih perintah satu-satu, sekarang kita mau ngajarin mesinnya buat belajar sendiri dari data yang kita kasih. Jadi apa sih AI itu? Gampangnya gini, AI itu kemampuan komputer buat ngerjain tugas yang biasanya butuh kecerdasan manusia, kayak belajar atau mecahin masalah. Ini bukan sulap ya, ini sebenarnya puncak dari penerapan cara berpikir komputasional yang tadi kita bahas. Terus, gimana caranya mesin bisa belajar? Ingat pilar kedua tadi, pengenalan pola? Nah, AI itu ngelakuin hal yang sama persis, tapi skalanya jutaan kali lebih gede. Coba bayangin kita kasih lihat jutaan foto kucing ke komputer, itu inputnya. Komputer bakal memproses semua gambar itu buat nemuin polanya. Oh, kucing itu punya telinga lancip, punya kumis, punya ekor. Akhirnya dia bisa ngasih output dengan ngenalin gambar kucing baru yang belum pernah dia lihat. Makin banyak data, ya makin pinter dia. Dan ini yang paling penting. Kita jadi balik lagi ke titik awal. Semua konsep canggih ini, dekomposisi, pengenalan pola, algoritma, itu sebenarnya bukan cuma buat orang yang mau jadi programmer. Ini adalah alat bantu berpikir yang bisa kita semua pakai tiap hari. Biar hidup lebih teratur dan masalah seberat apapun jadi lebih gampang dipecahin. Jadi ini bikin kita mikir ya, kalau anak-anak kelas 5 SD aja udah belajar dasar-dasar sekuat ini, bayangin deh masalah-masalah besar apa di dunia ini yang bakal dipecahkan sama generasi mereka nanti dengan bantuan komputer. Wah, kemungkinannya nggak terbatas.